Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan penyelenggaraan negara menurut Konstitusi RIS 1945, UUDS 1950, pasca periode kemerdekaan 1949 sampai dengan 1959 yang beranggotakan pertama ada Winnie Tiara Desvrita Adelinta, yang kedua ada Jovanka Adi Prayoga, yang ketiga ada Muhammad Sabik Atoilah, yang keempat Abdullah Farhan Rifai, yang kelima ada saya sendiri Diani Maharani, dan yang keenam ada Ani Meliana, serta yang ketujuh ada Suci Widiawati. Yang pertama ada nilai-nilai dasar atau ideologi yang termuat dan terdapat di dalamnya. Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia berusaha mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan negara Jawa Timur. Sejakan dengan usaha Belanda tersebut, terjadilah agresi militer 1 pada 1947 dan agresi militer 2 pada 1948. Hal tersebut mengundang keprihatinan dunia, sehingga PBB mendesak pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan yang dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar. Dalam Konferensi Meja Bundar dihasilkan 3 buah persetujuan pokok, yaitu mendirikan negara Indonesia Serikat, menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, dan didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda selama berlangsungnya konferensi di Den Haag. Dibentuk panitia ketatanegaraan dan hukum tata negara yang antara lain membahas rancangan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan yang ada di dalamnya. Konstitusi RIS mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, bentuk negara Indonesia adalah negara serikat atau federasi. Berlakunya UUDS mengakibatkan bentuk negara Indonesia berubah dari negara serikat atau federasi menjadi negara kesatuan. Bentuk pemerintahan republik sebenarnya masih dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik parlementer, dan republik konstitusional. Sistem pemerintahan yang dianut UUDS 1950 tidak jauh berbeda dengan yang dianut oleh Konstitusi RIS 1949, yaitu sistem parlementer semu. Pembatasan kekuasaan lembaga negara. Yang pertama adalah eksekutif. Menurut Konstitusi RIS, lembaga kepresidenan yang bersifat personal terdiri atas seorang presiden. Presiden dipilih oleh Dewan Pemilih yang terdiri atas utusan negara-negara bagian dengan syarat-syarat tertentu. Konstitusi RIS diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai UUDS 1950. Berdasarkan UU RIS nomor 7 tahun 1950, pada hari itu juga pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia kepada Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Legislatif 1. Masa Republik Indonesia Serikat 15 Februari 1950 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat atau DPR RIS dan Senat RIS dilantik oleh Presiden RIS, yaitu Presiden Soekarno. Dalam pasal 56 hingga pasal 77 Undang-Undang Dasar Sementara, tugas dan wewenang DPR antara lain menetapkan undang-undang bersama pemerintah, hak budgeting, hak interpelasi, hak menyelidiki atau angket, serta tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena yang dikatakannya dalam rapat atau yang dikemukakannya dengan surat kepada majelis. 2. 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang isinya pembubaran konstituante, tidak berlakunya UUDS, dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu dibentuk pula DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara.
Pembatasan kekuasaan lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada awal kemerdekaan dan masa Orde Lama, lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut dengan MPR belum dapat dibentuk secara utuh. 1 tahun setelah dekret Presiden pada Juli 1959, Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara MPRS terbentuk dan anggotanya resmi dilantik pada tanggal 15 September 1960. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1959 tentang susunan MPRS, anggota MPRS terdiri atas anggota DPR gotong royong, utusan daerah, dan golongan karya atau golongan fungsional. Sejak tahun 1971, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD 1945. Dalam UUD 1945 disebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Anggota MPR terdiri dari MPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan dengan anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Pembatasan kekuasaan lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembahasan mengenai pembentukan DPD dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 dan rapat paripurna kelima pada November 2001. Dalam proses pembahasan tersebut berkembang kuat pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili berbagai kepentingan daerah serta untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antar pusat, lembaga daerah secara adil dan serasi. Lembaga baru ini merupakan salah satu buah reformasi terkait perubahan-perubahan dasar ketatanegaraan. Pembatasan kekuasaan lembaga negara. Yang pertama, yudikatif. Pada Konstitusi RIS 1949, pengadilan selain MA berwenang menemukan dan menyatakan suatu UU negara bagian yang mendasari suatu perkara tidak sesuai dengan konstitusi. Tetapi pengadilan ini tidak diberikan wewenang untuk memutus perkara tersebut. Artinya, putusan final dan mengikat tetap berada di puncak kewenangan MA. Pada waktu periode UUDS 1950 mendukung dengan memberikan rekomendasi bahwa kompetensi undang-undang terhadap undang-undang diserahkan kepada lembaga yudikatif yang harus berdiri bebas, merdeka, dan benar-benar terpisah dari kekuasaan negara lain. Jaminan HAM warga negara yang ada di dalamnya. Konstitusi RIS 1949 dengan UUDS 1950 dalam hal penegasan tentang HAM. Pertama, hak dasar mengenai kebebasan beragama atau keinsyafan batin dan pikiran meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan dan sebagainya tertuang pada pasal 18 Konstitusi RIS 54 oleh UUDS 1950. Pertanyaan meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan tidak ditegaskan lagi. Hak-hak dasar manusia dalam UUDS 1950 tidak saja mencakup hak asasi, tetapi terdapat kewajiban asasi, serta terdapat sejumlah larangan atas adanya pelanggaran HAM. Namun dalam UUDS 1950 mengatur adanya hak milik sebagai fungsi sosial atau ketentuan lainnya yang bersifat sosial masyarakat dan hak-hak. Prosedur perubahan KRIS 1949 dan UUDS 1950 yang ada saat itu. Indonesia yang pada saat itu baru saja merasakan kemerdekaan, Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia dengan melakukan agresi militer pertama dan agresi militer kedua. Namun agresi tersebut gagal. Setelah itu pada tahun 1949 dilakukanlah konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, yang salah satu hasilnya adalah untuk mendirikan Republik Indonesia Serikat RIS dan disepakati serta dimulai pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan disepakati dan berlakunya perjanjian itu, maka negara Indonesia tetap ada, namun hanya merupakan salah satu dari negara RIS. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya berlaku untuk negara Indonesia, bukan untuk negara RIS. Undang-Undang Dasar 1950 atau UUDS 1950
ini menggantikan UUD RIS. UUD RIS ini dengan tegas menyatakan kedaulatan rakyat dan perlindungan hak asasi yang lebih merinci di bawah UUD 1950. Pemilihan umum berhasil dilakukan pada tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan, DPR, dan memilih anggota Dewan Konstitusi. Dewan Konstitusi adalah dewan yang dibentuk untuk merumuskan UUD yang baru diharapkan akan dapat menggantikan UUD 1950. Praktek penyelenggaraan negara berdasarkan KRIS 1949 dan UUDS 1950 pada saat itu. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS 1949, kekuasaan berkedaulatan di dalam negara Republik Indonesia Serikat adalah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, yaitu tercantum dalam pasal 1 dan 2. Dalam penyelenggaraan pemerintah negara, Presiden tidak dapat diganggu-gugat tetapi bertanggung jawab. Kebijaksanaan pemerintah adalah di tangan menteri-menteri baik secara bersama maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri, yang tercantum dalam pasal 118.